bicara dari sudut pandang yang lebih luas lagi kali ini, yaitu soal bagaimana nih dampak dari perang yang saat ini masih berlangsung. Kita bisa bilang ini masih berlangsung ya karena Ya, masih ya. still full of uncertainty. Mhm. Bagaimana kita bisa merespons ini untuk bisa mempertahankan yang namanya ekonomi kita. Mungkin Betul. dari secara negara sampai ke Mhm. individu. Nah, kita tanya juga apakah kita harus mulai beli nih makanan-makanan kaleng? Enggak lah ya, Enggak, jadi strategi wamil ya. pertahanan. Iya Strategi bener. pertahanan, makanya kita nanti luruskan juga ya bersama dengan Direktur Panin Asset Management Bapak Rudianto. Selamat sore. Selamat sore. Welcome to Detik Sore, welcome back maksudnya ke Pak Rudianto ya, karena ini Iya. adalah yang Kedua kayaknya. kedua ya, Kedua ke kalinya. studio ya Pak ya. Pak Rudianto apa kabar? Terima kasih waktunya hari ini sudah Sehat. mampir. Sehat, Pak ya? Pak Rudianto nih suka kalau nge-tweet viral ya tweetnya. Oh, ternyata seleb tweet ya Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi menarik soal riset atau insight yang dibagikan sama Pak Rudianto gitu. Tapi soal perang nih masih belum banyak nih yang di-share sama Pak Rudianto di Twitter. Mungkin boleh di-share kayak podcast pada umumnya. Ini baru pertama kali saya ngomongnya di sini. Coba Pak Rudianto melihat apa situasi yang terjadi saat ini di tengah perang Timur Tengah gitu yang juga ikut dicampuri oleh Amerika Serikat obviously. Indonesia kan nggak bisa banyak berbuat apa-apa nih Pak secara bagaimana menahan gejolak perang ini gitu. Kita cuma kayak nunggu aja nih kita bisa ngapain nih gitu. Lantas kita sebagai individu melihat ini harusnya seperti apa Pak? Boleh sharing-sharing ya. Mungkin Boleh. ini sudut pandang dari korporasi lah. Iya. Jadi kan di tempat saya manajer investasinya mengelola dana masyarakat. Nah, kadang-kadang cara kami melihat suatu kondisi sama masyarakat bisa sama, bisa juga agak beda. Nah, kalau buat kami ukuran perang itu harga minyak. Betul. Nah, harga minyak sebetulnya kalau nggak ada perang lagi lesu. China-nya lagi lesu, lagi perang dagang sama Amerika. Kita juga berasa kan, mungkin kayaknya pemerintah habis potong anggaran, kayaknya bisnis Benar. agak susah gitu. Ekonomi juga lagi slow down, jadi orang-orang Betul. banyak menunda untuk bepergian gitu Pak ya. Ya, makanya harga minyak turun. Nah, pas ada perang Israel sama Iran, harganya sempat 75. Wah, kita lihat, waduh ini bisa gawat nih, ngomong nuklir segala macam. Tapi tidak lama kemudian dari 70-an jatuh lagi ke 60-an. Jadi selama harga minyak 60-an, pelaku pasar tuh basically consider is done. Mungkin masih lempar-lempar batu, tembak-tembak, tapi buat market kalau sudah 60-an, persepsinya adalah oh ya ini perang ya kayak dua tetangga lagi ribut, ditenangkan, masih pengen gebukin, juga. tapi udahan gitu, udah kayak satu ditarik ke pinggir, satu tarik ke pinggir gitu. Jadi selama harga minyak tidak melonjak tinggi, sebetulnya it's okay. Yang jadi masalah kalau nanti harga minyaknya ke 70, 80, 90, 100. Nah kalau itu baru become a problem. Tapi selama harga minyak tidak ke itu, kita isi di Pertamina atau isi di Shell yang yang premium, yang non subsidi, harganya nggak tiba-tiba 15.000, 16.000, dan it's okay. Iya. Gitu. Pak Rudianto tadi masih terjebak di 2015 sepertinya. Premium ya. Pertalite. Tapi Pak Rudi, Goldman Sachs tuh sempat bilang kalau bisa jadi nih ada proyeksi ke 100 gitu. Nggak tahu itu nakut-nakutin atau emang ada motif di balik itu. Kalau Pak Rudi ngelihatnya secara seorang analis market gitu ya perang juga udah terjadi berkali-kali anyway, dan biasanya memang perang tuh dibikin sengaja biar harga minyak tuh naik gitu. Pak Rudi ngelihat mungkin nggak kita sampai ke kayak gitu Pak? Nah, ada satu analisis yang saya baca di koran, menurut saya sangat bagus. Jadi waktu Irannya umumkan kita tutup Selat Hormuz, orangnya bilang wah kalau selatnya ditutup minyaknya nggak bisa lewat, harus muter jauh jadi mahal gitu. Padahal baru diumumkan, tapi dia tetap tulis Iran tidak akan turunkan. Kenapa saya bacakan? Kok begitu? Oh dia bilang satu, minyak-minyak yang lewat di Selat Hormuz itu bukan untuk kirim ke US, itu kirim ke China. Jadi dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar itu kirim ke sana. Jadi kalau yang ditutup, yang rugi China temannya Iran. Nah, gitu. Jadi dia bilang satu di situ. Dua, dia bilang dulu Amerika defisit minyak, jadi dia beli minyak dari mana-mana. Sekarang produksi minyak Amerika itu sudah terbesar di dunia. Dia sudah
lebih besar daripada Arab Saudi, dan dia tuh sudah jadi eksportir. Mhm. Nah, dengan produksi yang begitu, dan kalau harga minyaknya naik, malah Amerika cuan 2 kali. Ibaratnya minyaknya Dia laku. Timur Tengah nggak bisa keluar, Mhm. minyaknya dia laku, Mhm. dia bisa jual Jadi dengan Iran untung. kalau melakukan sampai menutup Selat Hormuz artinya memakan pagar sendiri ya. Ya, jadi malah Senjata makan tuan gitu ya. betul, malah nguntungin si itu. Nah, jadi US-nya. saya lihat, oh ya, make sense juga ya. Jadi memang betul diumumkan, tapi kan ya sudah kan, toh harga minyak sudah baik lagi. Jadi Ya. selama harga minyak tidak loncat tiba-tiba dari 60 ke 100, ya sebetulnya ya sudah. Karena oke lah harga saham naik turun, harga obligasi malah naik terus. Jadi kemarin saya kan launching produk, terus mau beli obligasi pemerintah kan. Saya tanya fund manajernya, berapa nih harganya? Saya kan lagi buat simulasi. Loh kok nggak turun? Kan saham lagi jatuh. Enggak, katanya obligasi orang kayak nggak ada apa-apa, jadi harganya normal gitu. Nah, jadi harga minyak stable, harga obligasi stable, itu view Ini obligasi pemerintah Pak ya? ya, jadi view daripada institusi, korporasi itu kayak nggak ada apa-apa. Itu kenapa tuh Pak? Psikologinya kenapa mereka begitu? Mungkin juga karena Donald Trump yang last minute ya. Jadi kan dia kirim bom ke 3 fasilitas nuklir. Iran bilang nggak kena gitu. Tapi Trumpnya bilang, oh kena kok, apa-apa gitu. Terlepas daripada klaimnya, yang dia serang itu kayak fasilitas yang di gunung gitu. Jadi dia bukan serang kotanya, bukan serang apa. Tapi dia mau tunjukin, pesawat saya itu bisa menyusup masuk ke negara kamu nggak tahu loh. Israelnya masih bandel, saya sudah bilang jangan ya. Dia ngancam lagi. Semalam saya baca kutipannya bagus. Jadi dia bilang Iran sama Israel tuh kayak 2 orang yang berantem. Saking berantemnya sudah sedemikian lama membenci satu sama lain sampai mereka lupa mereka berantem gara-gara apa. Jadi kayak ada lagi tuh kayak saking membenci, jadi sudah saking lamanya berantem, sudah nggak tahu ini berantem apa, jadi sampai lupa substansinya apa ya. Yang penting Betul. ini adalah habit gua berantem sama dia. Ya, untungnya di antara Iran sama Israel itu ada banyak negara-negara yang satu pihak sana satu pihak sana, jadi nggak bisa pasukan darat. Nah, selama pasukan daratnya nggak bisa ke sana, nggak bisa kita ganti rejim. Nah, kalau kayak misalnya maaf nih, Palestina sama Israel, pasukan daratnya masuk, rejimnya kan ganti. Tapi kalau ini kan di tengah-tengah ini, kalau dia cuma kirim pesawat, bom atau apa, itu kayak kalau berantem cuma lempar-lempar botol. Selama orangnya nggak masuk ke situ kan, nggak ada yang berubah. Nah, jadi kalau tidak eskalasi ke perang darat juga nggak bisa karena jaraknya jauh dan banyak negara. Ya, mudah-mudahan tidak eskalasi lebih luas. Jadi yang mau disampaikan sama Pak Rudi adalah perang dunia ketiga tuh won't happen. Kalau happens ya kemungkinan kan banyak ya. Cuman kalau konteksnya 2 negara itu eskalasinya kalau pasukan daratnya sudah masuk. Masalahnya kayak contoh Jakarta mau lawan Semarang, di tengahnya ada Bandung. Bandungnya temenan sama Semarang misalnya, Indramayunya teman sama Jakarta. Jadi nggak bisa. Nggak bisa lewatin gitu. Jadi cuma lempar-lemparan doang. Nah, ya bukan berarti itu hal yang baik, tapi paling tidak eskalasi ke level. Jika dibandingkan sama perang yang sebelumnya berkecamuk di Rusia sama Ukraina, ada nggak sih perbedaan fluktuasi harga minyaknya sama yang sekarang? Oh ya, kalau di Rusia Ukraina serius karena mereka itu, kita punya Indomie itu gandumnya dari sana. Kemudian Rusia itu dulu the biggest supplier untuk migas ke Eropa. Eropa setengah mati. Jadi karena mereka pihak Ukraina, semua minyaknya di stop, mereka harus beli tempat lain, harganya berlipat-lipat. Nah, mereka juga punya cadangan batu bara. Pokoknya mereka itu negara kaya sumber daya, kaya ekspor gitu. Pada saat itu iya, makanya harga minyak sampai seratusan dolar. Harga batu bara saya masih ingat sampai $300. Sekarang 100 kurang. Jadi itu yang membedakan Rusia sama Ukraina dengan Israel dengan Iran. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Jadi sebenarnya basically lebih berdampak langsung tuh yang Rusia Ukraina gitu ya, Pak. Tapi kalau untuk yang Israel Iran ini dampaknya buat kita apa aja Pak? Secara langsung mungkin buat ke harga-harga komoditas. Sekarang harga komoditas itu ngikut harga minyak.
harga minyak naik, yang lain ikut. Harga minyak turun, yang lain mau naik pun susah kecuali ada kelangkaan. Jadi kalau harga komoditas turun itu sebetulnya Indonesia dirugikan. Kita kan ekspor sawit, ekspor batu bara gitu. Tapi kita impor minyak. Jadi kalau minyak murah kita diuntungkan, tapi sawit batu bara kalau murah kita dirugikan. Nah, penyebab kenapa harganya loyo itu tadi saya katakan perang one things, tapi lebih ke memang lagi slow aja. Kayak mau perang juga nggak mood nih karena emang lagi nggak ada duit. Tapi nggak mungkin akan sampai ke cetak duit tuh Pak mereka Pak. Jadi hyperinflasi and then something bad and worse happen gitu. Atau ya yang penting perang aja dulu gitu. Tapi kayaknya di masa sekarang nggak mungkin ke situ lagi ya Pak. Apa gimana? Cetak duit itu maksudnya yang cetak dari si US mungkin? US selalu cetak uang dari waktu ke waktu. Cuma mereka menguranginya aja gitu. Ya US juga lagi banyak masalah. Mereka punya hutang itu besar sekali. Bunga hutangnya sedemikian tinggi. Itu sudah pengeluaran terbesar kedua kalau nggak salah. Jadi kan kayak kita ada pendapatan dipakai untuk subsidi, dipakai untuk militer, dipakai untuk perumahan, dipakai untuk gaji karyawan. Kalau nggak salah bunga hutang US itu sudah tertinggi pengeluaran terbesar kedua untuk KPBN-nya. Kedua apa ketiga. Jadi udah nggak sehat. Ibaratnya uangnya cuma untuk bayar bunga. Utang gitu. Bayar bunga utang. Nah makanya dia panggil Elon Musk untuk efisiensi kan. Cuma pas Elon Musk sudah efisiensi sana sini, tiba-tiba ada peraturan pajak baru, utangnya tambah lagi. Makanya dia ngambek itu sebar ribut gitu. Berantem juga tuh ya antara dua itu. Complicated US. US tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Yang istimewa juga. Dia intinya hutangnya banyak, jadi gara-gara itu mata uangnya melemah terhadap mata uang negara lain. Belum lagi ada sejumlah blok baru yang akhirnya juga menekan kekuatan US dollar gitu Pak ya. Jadi dengan saat ini statusnya gencatan senjata nih yang dikonfirmasinya sama Trump gitu ya. Kita bisa melihat ini sebagai sebuah sinyal positif atau masih ada kekhawatiran seperti apa yang dilihat dari analis Pak? Kalau saya ikutin berita kan dua pihak sudah merayakan kemenangan. Cuma definisi menangnya saya nggak tahu gimana. Jadi kayak ya berantem di tepi. Oh saya menang nih, saya menang. Yang sana bilang saya menang, ini saya bilang saya menang gitu. Ya kalau sudah menang ya sudah toh. Jadi mudah-mudahan tidak ada eskalasi lebih lanjut. Tapi ya seperti yang disampaikan Trump, mereka sudah saling membenci begitu lama. Ya mungkin nanti ada pelanggaran gencatan ini itu sedikit banyak mungkin nggak bisa kita hindari, tapi mudah-mudahan tidak eskalasi ke level yang lebih. Oke. Sorry balik lagi karena tadi ngomongin juga soal nilai dolar yang juga cukup melemah. Ini bisa dilihat sebagai apa ya, potensi nggak sih untuk rupiah bisa merangkak naik gitu terhadap dolar? Setuju. Ini juga terus terang saya penasaran. Jadi ada yang namanya US Dollar Index. US Dollar Index itu nilai tukar dolar terhadap 6 mata uang. Ada euro, pound sterling, yen, Swiss franc, pokoknya paling besar tuh euro 50%. Terus pound sterling 20% gitu. Nah, sejak Trump menjabat, US dollar itu sudah melemah 10% lebih terhadap euro, terhadap apa. Jadi dolarnya sudah melemah nih. Tapi kalau saya penasaran kenapa rupiahnya masih 16.000 gitu. Logikanya kan kalau dia melemah gini. Nah, rupanya pada saat US dollar melemah, kita punya kondisi dalam negeri itu di mata asing mungkin dinilainya agak negatif. Jadi contohnya ya, asing itu melihat Indonesia negara berkembang. Jadi harus rajin-rajin bangun infrastruktur. Diganti jadi makan siang. Diganti jadi danantala. Which is okay ya. Itu kan prioritas pemerintah. Cuma karena adanya pergantian itu, ya view asing berubah dong. Kan harusnya kalau misalnya menurut saya, dia kan kondisi begini. Bangun dulu lah infrastrukturnya, baru urusin tuh nanti. Tapi dia ganti prioritasnya. Nah karena view-nya kurang bagus, pada saat dolar melemah, rupiahnya juga nggak menguat. Malah ikut melemah juga. Makanya kita masih stay di 16.000. Nah itu menurut saya itu pemerintah sekarang perlu waktu untuk bangun trust kepada investor asing. Kita masih on track loh, cuma mungkin caranya beda. Nah itu perlu dikomunikasikan. Jadi udah mau setahun nih masa pemerintahannya Pak Prabowo, sepertinya asing belum cukup
yakin gitu ya untuk Mhm. bisa menanamkan modalnya di Indonesia? Sama Eh, setidaknya mengikuti apa yang sempat ditorehkan di zamannya Pak Jokowi gitu. di zamannya Pak Jokowi ada asing net sale juga, Mhm. rupiah kadang melemah menguat juga gitu. Nah, yang jadi problem adalah, tadi itu saya katakan, jadi mungkin view-nya beda nih. Kalau menurut pemerintah yang sekarang, makan siang, makan bergizi gratis untuk SDM, oke. Dan antara supaya bantu-bantu perusahaan. Mmm. Mungkin kalau buat investor asing harusnya ke infrastruktur dong. Itu kan perbedaan pendapat. Benar salah kan ada dua versi. Iya, iya, iya. Nah, terus belakangan orang lihat juga nih di semester 2 nanti katanya ada rencana program makan bergizinya mau digenjot, mau Ditambah. dinaikin. Bagus nggak? Bagus dong, kan masyarakat bisa makan. Cuma yang jadi kekhawatiran investor, pajak lagi turun. Mmm. Harga sawit, harga batu bara kurang bagus. Mmm. Berarti income-nya turun kan? Mhm. Expense-nya nambah nih. Berarti defisitnya tambah besar kan? Dapat dari Nah, mana Nah, lagi tuh? itu yang membuat rupiahnya Nggak Agak berubah malu-malu ya? untuk ya, bisa ya, berotot gitu ya. Makanya sin dolar udah hampir 13.000. Malaysia ringgit sempat 4.000 karena mata uang negara tersebut sudah menguat terhadap US, kita melemah. Makanya jadi Malah ke berjalannya. bawah Tapi gitu mungkin ya? juga rupiah tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi gara-gara BI pun juga tidak cukup fleksibel gitu dalam menerapkan kebijakan moneternya. Karena situasi dunia saat ini yang sedang penuh dengan ketidakpastian, Pak. Ya itu yang disayangkan. Jadi kalau misalkan dalam kondisi normal Pak, harusnya rupiah kita tuh sudah 15.000 Pak. Tapi karena ada faktor-faktor itu, terpaksalah BI menunda penurunan suku bunga. Iya, iya. Oh. Ya kalau yang saya katakan tadi, mungkin membangun trust perlu waktu. Jadi oke, mungkin caranya berbeda, benar salah relatif. Siapa tahu kan 6 bulan lagi, setahun lagi sudah ada perbaikan. Tapi paling tidak saya melihat ada perbaikan pemerintah. Jadi kemarin kan ada penghematan anggaran, efisiensi, rapat atau apa. Sekarang udah boleh lagi. Bahkan MBG juga udah di-cut katanya. Itunya budgetnya. Budgetnya. Ya. Budgetnya. Baru saja tuh ada Baru laporannya. aja. Kalau itu bagus berarti pemerintah mendengarkan. mendengarkan Keresahan concern. masyarakat juga para gitu ya. investor juga ya sebetulnya ya. Apa bargaining power-nya Indonesia untuk bisa mengajak lebih banyak investor asing gitu terutama untuk Indonesia? Baik. Berinvestasi. Menurut saya. Ya tadi itu good start. Jadi kalau misalnya MBG ditambah bikin orang resah, MBG di-cut, siapa tahu. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan MBG. Yang penting program itu uangnya dari mana. Ya jadi jangan terlalu bijaksana gitu ya dalam menerapkannya. Nah kemudian yang kedua, kita semester 1 ya, to be honest ya, karena pemerintah mengurangi pengeluaran anggaran atau apa, dikasih libur banyak-banyak kan. Jadi biar pemerintahnya nggak rapat, kitanya yang isi hotel itu. Tapi tetap sepi. MC sepi, MC nih. Iya, meeting-meeting moderator nih, aduh. Ya. Nah, kemarin saya baru ikut rapat, saya kan pas ada rapat dari satu instansi. Loh, bertanya, udah boleh lagi di hotel? Iya Pak, udah dibuka lagi gitu. Nah jadi sebetulnya itu good start. Jadi pemerintah mendengarkan dan mereka melakukan. Nah, tapi kan sudah keburu turun nih omsetnya. Ini lagi pemulihan. Nah, kelihatannya mungkin nanti baru di laporan keuangan September, laporan Desember. Ya, nantilah orang kayak, kalau kamu bilang sudah buka, nanti September saya lihat naik nggak omsetnya. Ekonominya lebih kenceng nggak? Kalau oke, nah mereka akan balik dengan sendirinya. Kalau sekarang saya bilang saya sudah ini, saya sudah itu, tapi angkanya nggak kelihatan, susah juga. Iya sih. Oke. Betul. Jadi kapan nih Pak kira-kira kita akan bisa melihat asing akan ramai-ramai kembali menanamkan modalnya di equity kah atau di tempat lainnya? Kira-kira kapan Pak? Kalau obligasi setahu saya kita tetap menang. Jadi asing masih beli. Kalau saham memang butuh sentimen positif. Paling cepat itu laporan keuangan September. Jadi kalau misalnya di September 2025 ada perbaikan yang signifikan, nah itu mungkin bisa ada sinyal positif. Tapi kalau sampai dengan Juni ini, nanti kalaupun laporan keuangan keluar, overall akan rata-rata nggak kurang begitu bagus. Kalau nggak sama turun dikit gitu.
Baik. Hmm, Tapi hmm. melihat betapa optimisme pemerintah tuh tinggi sekali terhadap target yang bisa dicapai untuk pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan gitu. Pak Prabowo minggu lalu bahkan bilang by the end of this year kita masih bisa 7% gitu. Kayak optimismenya tuh setinggi-tingginya gitu. Seperti apa ini dilihat sama market? Ya, kan kalau kita CEO, kita pemimpin ya, bukan tahu saya CEO lah, manajer. Kita harus bisa memotivasi tim Hmm. di bawah kita. Oke. Yuk semangat, jangan ini ada Iya, halangan. iya. Kita terus semangat. Jadi saya kira kalau dari sisi semangatnya oke. Kan pada akhirnya yang orang lihat tuh angka realisasinya. Iya. Tidak usah mencapai target, tapi naik saja itu Hmm. sudah very good. Oh, ada at least peningkatan gitu Ya, ya. Atau itu mungkin juga digunakan sebagai strategi komunikasinya biar on Oh iya fire bisa. gitu. Kira-kira dari Panin berapa Pak proyeksi terkininya sampai full year nanti di akhir tahun? Kalau sampai semester 1 ini kan kelihatannya masih berat. Semester 2 kita juga lagi melihat nih, sejak dikembalikan lagi anggaran-anggaran sudah boleh rapat lagi. Jadi spending pemerintah itu memang bukan komponen besar dalam ekonomi, tapi besar juga loh. Iya. Nah, itu kan udah mulai dikembalikan. Ya kita pengen lihat sejauh mana dia punya spending itu bikin semester 2 nih bagus. Kalau misalnya bagus ya mudah-mudahan bisa di atas 5% lagi. Tapi kalau nggak bagus ya mungkin 48. Ya we'll see dulu ya di semester 2 ini akan seperti apa nanti ya. We'll see, hopefully. Ya. Apalagi mungkin Pak Rudi yang kita juga harus tahu secara individu mungkin. Kayaknya kita tadi dari investasi kali ya Pak Rudi. Terkait bagaimana kita mengelola modal kita saat ini untuk investasi di tengah situasi yang saat ini juga masih penuh ketidakpastian. Mungkin Pak Rudi punya insight. Nah itu tadi barusan saya diskusi dengan salah satu wartawan, dia juga tanya nih, ya Pak kan pasar saham gonjang-ganjing, benar sih, dari awal tahun sampai dengan 24 Juni, IHSG turun sekitar 3%, turun. LQ45 mungkin 7 sampai 8%, jadi beli saham-saham blue chip, rugi. Juga tetap rugi. Tapi ternyata kalau kita beli reksadana pendapatan tetap, itu masih naik hampir 4%. Oke. Jadi kalau kita beli obligasi pemerintah, atau beli reksadana yang beli obligasi, atau kita taruh reksadana pasar uang, itu naiknya 2,5 sampai 4%. Jadi sangat penting untuk diversifikasi. Oke, sahamnya mungkin sedang gejolak, tapi ada fixed income atau pendapatan tetap reksadana yang masih plus. Nah, kalau kita bisa aset alokasi, itu menurut saya membantu. Paling tidak kalau saya punya uang 50-50 kan, ya ini saya sedih, tapi ini masih plus. Nah, kalau semuanya di sini, waduh, saya stres, mungkin saya cut loss. Tapi kalau saya punya 2, kayaknya murah nih, boleh nih saya ambil dikit-dikit, beli di bawah. Jadi aset alokasi itu penting. Kalau dari Pak Rudi kira-kira akan membaginya berapa persen di instrumen yang mana, lalu di saham berapa untuk kondisi saat ini? Kalau menurut saya saat ini itu bunga itu ya, inflasi Indonesia kan mungkin targetnya sekitar 3%. Sekarang kecil sekali kan. Nah, tapi anggap aja normalnya di 3%. Suku bunga itu cukup 4%. Sekarang kan 5,5. 5,5 turun ke 4 itu nggak bisa sekaligus. 25 dicicil 3 tahun. Nah, selama dicicil turun suku bunga itu, harga obligasi akan naik. Jadi menurut saya portofolio yang kayak kemungkinan naiknya tinggi, reksadana pendapatan tetap. Kalau saham, ya kita sudah ngikutin kan, naik turun. Jadi kalau saham itu menurut saya kalau kayak fixed income mungkin bisa 50-70%. Saham itu kita kalaupun masuk mungkin harus lebih contrarian. Contrarian tuh gampangnya kita beli kalau lagi turun, kalau lagi naik nggak usah dikejar. Kebiasaan orang Indo beli nih, naik nih, naik lagi, waduh, kayaknya saya ketinggalan, saya beli. Jadi berani untuk contrarian, artinya kalau lagi dibilang jelek, wah pokoknya akan kacau, nanti perang nuklir atau apa, nah belilah. Situlah harga murah. Tapi kalau dia lagi naik-naik, kadang-kadang orang, kayaknya sudah ketinggalan nih. Jadi dia suka ngejarnya pas naik. Jadi mungkin kita harus belajar untuk ngejarnya pas lagi tuh. Emang orang Indonesia tuh sifatnya filantropi Pak, suka dermawan gitu, ngasih duit ke orang. FOMO aja, banyak takut ketinggalannya gitu. Rasa ingin memilikinya bagus tapi cukup tinggi juga ya. Jadi ternyata untuk RDPT tadi Pak
atau obligasi gitu Pak Rudi menyarankan sekitar 50-70 ya Pak? Ya, disesuaikan Dari profil resiko portofolio. Iya, juga. Ya. Mhm, Tapi mhm. menurut saya 2-3 tahun ke depan, selama bunga akan turun perlahan, itu bagus. Oke. Oke, menarik, Siap. menarik, menarik, Terima kasih menarik. banyak Pak Rudi Terima sudah kasih hadir kembali di banyak. Detik Sore. Seru banget kalau ngomong sama Pak Rudi itu dapat insight-insight baru. Betul ya. Bukan kita Jadi menganalisis ini tadi ya, apa namanya, serangan antara Iran dan Israel berdasarkan tetangga kedua negara tuh. iya betul. Ini siapa akan dibela oleh siapa, Mm-mm. gerakan berikutnya akan dari mana. Tapi nggak tahu, mungkin karena Pak Rudinya soft spoken ya. Jadi kita nggak panik. Walaupun kondisi Dan dunia lagi harapannya yang nonton gonjang-ganjing. juga jadinya nggak panik Nggak ya. panik gitu, tapi kita menyikapinya dengan bijak juga gitu. Karena Hopefully. pemerintah juga sudah melakukan mitigasi-mitigasi lah gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Terima kasih banyak. Nantikan